berbagi. Halo sahabat semuanya, terutama sahabat mahasiswa, kembali lagi di channel Media Berbagi. Di video kali ini akan saya bagikan trik dan tips bagaimana cara sahabat mahasiswa untuk mengurangi plagiat dari mengambil sumber-sumber di internet ataupun di buku bacaan atau yang lain. Jadi di sini akan saya bagikan beberapa trik yang bisa sahabat gunakan. Trik ini sangat mudah ya. Di sini tidak hanya satu tapi beberapa. Jadi banyak ya, lebih dari satu akan saya bagikan di sini. Silahkan saksikan bersama. Sebelum itu mohon dukungan channel ini agar semakin berkembang. Klik like, komen video ini, dan jangan lupa juga untuk mengikuti channel ini, yaitu dengan cara klik subscribe ya. Baik, terima kasih sahabat semuanya yang sudah memberi dukungan kepada channel ini. Semoga kalian semuanya sehat selalu. Baik, di sini akan saya bagikan trik yang pertama adalah kita menggunakan Google Translate. Wow, kok bisa kita menggunakan Google Translate? Oke, begini caranya ya. Pertama kita buka dulu Google, kita klik start, kemudian Google Chrome atau Firefox atau Mozilla terserah ya. Kita klik Google Chrome. Nah, kemudian kita ketikkan ya. Kita ketikkan Google Translate ya. Kita ketikkan Google Translate. Kemudian kita enter. Oke, nah di sini ya, ini Google terjemah, ini Google Translate. Translate Google ini kita klik. Ya, kita buka ya data kita. Misalkan saya pakai yang ini. Nah, misalkan ini sudah saya buka. Kemudian ini ya, ini yang akan saya. Nah, di sini ya, ini saya blok. Kemudian saya klik copy. Ya, klik kanan copy. Kemudian kita masuk ke Google Terjemah. Kita pastekan di sini ya, tempel ya. Kemudian kita ini dari bahasa Indonesia terjemah ke bahasa Inggris. Atau kita misalkan terjemah ke bahasa Inggris, misalnya ke Afrika. Nah, setelah Afrika ini kita copy ya, kita salin, kita pastekan di sini. Nah, di sini kita pastekan, tempel. Kemudian kita terjemah, ini deteksi bahasa saja ya. Kita terjemah ke, jangan langsung bahasa Indonesia ya, kita cari lagi misalkan ke Rusia. Oke, misalkan ke Rusia. Nah, ini kita salin ini atau klik ini ya, kita salin, klik ini. Nah, terjemah disalin, kemudian ini close. Di sini klik kanan, tempel atau paste. Kemudian kita terjemah ke, tadi Afrika sudah, Rusia, sekarang ke Jepang misalkan ya, ke Jepang. Nah, ini kita salin, kemudian ini kita close, klik kanan, tempel. Kita sekali lagi kita ke Jerman misalkan ya, ke Jerman. Oke, ini, nah ini close, kita klik kanan, tempel, dan di sini, nah ini kita terakhir tadi sudah kita kembalikan ke bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia ini ya. Oke. Nah, ini ya. Ini kita copy. Kita lihat di data ini tadi. Oke ya. Apakah berbeda? Nah, kita lihat. Kita paste. Oke ya. Nah, oke, ini sudah ada tambahan ya, ini enggak ada tambahan, kita sudah ada tambahan ini. Kemudian nih ya,
sekali udah hilang. Nah, jadi maksudnya di sini adalah saya jelaskan ya. Jadi kenapa kita menggunakan fasilitas Google Translate ini yang paling sederhana? Ini yang paling sederhana karena ketika kita mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa apapun atau bahasa luar, itu pasti akan berubah ejaannya ya. Kata-katanya pasti akan berubah. Dan itu jangan hanya sekali, tapi kita ulang beberapa kali, kita translate ke bahasa-bahasa luar, baru nanti kita kembalikan ke bahasa Indonesia. Dan akhirnya ini terbukti ya, seperti itu ya sahabat semuanya. Kata-katanya juga banyak yang berubah. Kita cek ya di sini ya. Kita cek di sini. Oke, 42 kata. Kalau ini kita cek. Nah, ini juga 42 ya, sama ya, tapi dia berubah ya. Dia berubah. Jadi seperti itu. Itu adalah trik yang pertama. Baik, kita akan lanjut ke trik yang selanjutnya. Baik, sahabat mahasiswa semuanya, sekarang kita masuk trik yang kedua. Nah, di trik kedua ini caranya kita buka juga ya menggunakan Google. Kita buka Google Chrome kita. Kemudian kita ketikkan ya. Kita ketikkan di sini atau di sini boleh ya. Misalkan di sini kita ketikkan ini ya. SEO Magnifier. FIER ini ya. Kemudian enter. Kemudian klik paraphrasing tools ini ya, kita klik. Oke, kemudian kita buka ya, buka Word kita ya, Word kita buka ya Word kita. Oke, misalkan yang saya kayak ini ya, ini saya copy, klik kanan, copy, kemudian masukkan ke ini tadi ya, ini kotak ini, klik kanan, tempel atau paste. Setelah itu select ya, bahasanya kita pilih bahasa Indonesia, lalu kita klik paraphrase ini ya, kita klik. Nah di sini, nah ini ya, di sini kita bisa ganti ya. Ini yang berwarna-warna ini berarti dia ternak plagiat ini ya. Kita misalkan kita klik ini, nah di sini bisa kita ganti, ada keterangannya di sini ya. Misalkan mengungkapkan, nah kemudian misalkan guru ini kita klik, misalkan ini kita bisa ganti-ganti gini ya. Nah jarang ini misalkan kita klik ini, kalau ini sama ya, oke nggak apa-apa, kita dengan ini misalkan nah seperti ini ya caranya ya. Ini bisa siswa ganti peserta didik ya, bisa kita ganti-ganti ini. Nah seperti ini ya. Setelah itu baru ini copy. Kalau sudah semua kita klik kanan, copy, baru tempel lagi ke di sini ya. Misalkan di sini kita klik kanan lalu tempel. Nah misalnya seperti itu ya. Jadi kata-katanya bisa kita ganti otomatis sendiri. Oke, seperti itu ya. Baik, sahabat mahasiswa, itulah yang bisa saya sampaikan. Walaupun sederhana, semoga bermanfaat untuk sahabat mahasiswa semuanya. Yang paling penting adalah bisa ya dengan trik juga secara manual kalian berikan spasi-spasi yang lebih dari satu ya di tulisan tersebut ya, tapi jangan semuanya ya, hanya beberapa saja. Itu juga akan mempengaruhi kok tingkat pengurangan plagiatismenya. Baik, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, salam sehat dan salam berbagi.